Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Tentu Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh kasih sukacita Tuhan. Dalam Minggu Palma pada hari ini, kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Aan. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Aan dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Aan yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Ibu Marita dan juga para pemirsa sekalian Oase Rohani Katolik. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu bagi kami semua. Khususnya kami seluruh umat Katolik dimanapun berada. Hari ini kami mengenangkan sengsara Tuhan pada hari Minggu Palma. Semoga kami mampu untuk sungguh-sungguh menjalani masa pekan suci kami ini, masuk dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga kami pun siap untuk menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini ialah terpujilah Putra Daud, terberkatilah Dia yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Yang Maha Tinggi. Bacaan pertama hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu, aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Semua orang yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengurumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undian atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh.
Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai kamu segenap anak cucuku, Yakub muliakanlah Dia. Gentarkanlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6 sampai 11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah, Bapa segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama Injil Suci menurut Markus bab 15 ayat 1 sampai 39 yang akan disampaikan oleh Romo Aan untuk kita semua. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari bacaan yang singkat, bab 15 ayat 1 sampai 39. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta para anggota mahkamah agama lainnya, mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus lalu membawa Dia dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap Dia. Pilatus bertanya lagi kepada Yesus, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyak tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada hari raya itu Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka.
Pada waktu itu ada seorang bernama Barabas yang sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam suatu pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Pilatus memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena ingin memuaskan hati orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, sedang Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana, yang adalah kediaman gubernur, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan mantel ungu kepada Yesus, menganyam sebuah mahkota duri, dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepala Yesus dengan buluh, meludahinya, dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewatlah seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi Yesus menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan Yesus, lalu membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Pada pukul 9 pagi mereka menyalibkan Yesus. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, "Ia akan terhitung di antara orang-orang jahat." Orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-olok Yesus di antara mereka sendiri, dan mereka saling berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia juga. Pada pukul 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu, dan berlangsung sampai pukul 3. Pada pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Kemudian bergaslah seorang dan mencelupkan bunga karang ke dalam anggur asam, lalu menancapkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum seraya berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ketika itu, tirai bait suci terkoyak menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus melihatnya menghembuskan nafas terakhir seperti itu, berkatalah ia, "Sungguh orang ini putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oasa Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Aan untuk kita semua. Silahkan Romo. Ibu Marita dan saudari-saudariku yang terkasih, tidak terasa ya, kita sudah memasuki Pekan Suci. Iya. Itu artinya apa? Perjalanan retret agung kita, masa Prapaskah, Pantang dan Puasa kita sudah mendekati. Karena kita sudah di awal Pekan Suci yang kita mulai dengan hari Minggu Palma. Iya, Romo. Dan kita semua umat datang ke gereja membawa daun palma. Nah, di situ tentunya kalau kita tadi menyimak dari sabda Tuhan yang harusnya panjang, tapi kita pakai yang singkat. Dan saya yakin saudara-saudari semuanya juga sudah tahu alur ceritanya. Setiap kali kita merenungkan kisah sengsara Tuhan itu kan pasti urut-urutannya seperti ini. Pertama-tama kalau di Minggu Palma ini kan di sana ditulisnya mengenang sengsara Tuhan. Ya. Tapi ada upacara penyambutan Tuhan Yesus sebagai Raja. Jadi biasanya di halaman gereja kita ada upacara singkat, Yesus sebagai Raja itu, lalu kita melambai-lambaikan tangan, masuk ke dalam gereja. Nah, setelah itu baru kisah sengsara. Ya. Itu mau mengajak kita bahwa justru karena kita lulukan Yesus sebagai Raja, itulah yang menjadi alasan utama mereka menyalibkan Tuhan. Menyalibkan Tuhan Yesus. Karena apa? Bagi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, istilahnya para tokoh-tokoh agama Yahudi itu kan merasa tersaingi dengan hadirnya Sang Raja. Ya. Maka lalu Yesus sangat-sangat dihina-hina sekali di situ. Tapi bagaimana Yesus benar-benar setia, tekun menjalani seluruh rangkaian perjalanan salibnya itu. Jadi awalnya kita bersorak-sorai, Hosana, Hosana Raja Daud. Nanti masuk ke dalam kisah sengsara, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itu ada dua upacara yang tentunya mungkin kadang kita kok begini ya, tapi justru di situ kita diajak untuk, oh ini perjalanan salib Yesus itu. Artinya apa? Tentunya persis apa yang tadi diungkapkan di dalam bacaan pertama kitab Yesaya. Ini kan mau menggambarkan Yesus sendiri. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika dinodai, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Jadi ya ikutin seluruh proses itu gitu, bahwa oke lah, semua orang menghina, mengolok dan sebagainya itu benar-benar dialami oleh Yesus sendiri. Bagaimana Yesaya mewartakan itu sampai aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Tuhan Allah akan membuka telingaku, aku tidak melawan dan tidak mundur. Aku memberi punggungku dipukuli orang, daguku kubiarkan dicabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan dilodai. Karena apa? Tuhan akan menolong aku. Sebab aku tidak mendapat noda. Dan ini tentunya satu gambaran yang dialami oleh Tuhan sendiri dan mengajak kita semua sebagai murid-muridnya untuk, ketika kita menghadapi situasi, pertentangan, tantangan dalam hidup kita, ketekunan. Nabi Yesaya mengajak untuk itu, lakukan itu, Tuhan sendiri mengalami itu. Kalau kita menjadi muridnya, udah otomatis. Konsekuensinya adalah kita sama apa yang dialami oleh Yesus akan kita alami. Nah, itu kurang lebih Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita pelajari dari sikap Tuhan Yesus yang disambut dengan meriah di gerbang Yerusalem dan akhirnya dihakimi pada akhirnya oleh rakyat yang sama? Nah, disitulah makanya ini tentunya ada banyak alasan-alasan yang membuat seperti itu. Di satu sisi memang kalangan masyarakat, akar rumput sebetulnya mereka sangat menantikan sang raja itu. Dan lalu dalam perjalanan, kalau kita lihat perjalanan Yesus sendiri pun dalam karya-karyanya kan banyak orang yang mengalami pertobatan. Orang banyak ingin disembuhkan dan sebagainya. Nah, itu yang memicu kelompok-kelompok elit
dalam hal ini adalah tentunya ya para tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Imam-imam kepala itu yang sebetulnya takut kehilangan wibawa, takut kehilangan kekuasaan. Maka dikatakan juga di dalam kisah ini kan menghasut. Rakyat dihasut untuk supaya membenci, menghina Yesus itu. Sehingga ya karena yang berkuasa saat itu dalam suatu pemerintahan kan mereka. Gitu. Jadi Yesus ini kan ya tokoh yang tentunya hadir untuk menyelamatkan. Tapi kan tentunya dalam sisi politis nggak punya kekuasaan apapun. Sehingga nggak bisa menguasai rakyat itu. Hanya tentunya pasti lebih pada ke iman, kerohanian aja. Yang nanti akhirnya mereka baru lalu, oh benar dia anak Allah, kan Serdadu mengatakan itu. Dalam proses panjang tentunya. Maka ya akhirnya ketika itu lalu diteskan. Karena setiap kali istilahnya kalau di negara kita kan setiap hari merdeka kan ya. Setiap perayaan kemerdekaan itu kan pasti ada orang yang dibebaskan. Ada yang diberi gerasi, amnesti dan sebagainya itu ya. Sama diberikan gambaran seperti itu. Lalu siapa? Yesus ini atau yang lain? Karena saat itu ada Barabas. Tapi karena dihasut oleh para petinggi tadi ya, mereka bilang Yesus salibkan. Barabas yang dibebaskan. Nah itu tentunya hal-hal yang seperti itu kadang juga kita alami dalam hidup kita. Karena apa? Kadang demi jabatan, demi gengsi, demi aduh aku nanti nggak punya teman dan sebagainya. Itu lalu membuat orang bisa tega terhadap saudaranya sendiri bahkan. Bisa melakukan hal yang seperti itu. Iya Romo, namun di situ kita bisa melihat bahwa sikap Yesus begitu legowo ya ketika dia disambut meriah oleh rakyatnya. Akhirnya rakyatnya itu sendiri juga yang mengatakan salibkan dia gitu Romo. Iya betul, makanya kan Yesus pernah mengatakan mereka sampai ini kan, coba kita lihat, hai engkau yang yang katanya bisa meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah ini mereka tahu loh, maksudnya mendengarkan waktu tentunya dalam khotbah Yesus, dalam pewartaan Yesus. Tapi mereka belum paham yang dimaksud. Padahal dirinya sendiri gitu loh. Yesus itu sendiri. Maka setelah itu mereka akan langsung waktu pasukan kepala berdiri berhadapan dengan Yesus dan melihat Yesus mengembuskan terakhir seperti itu. Langsung ya berkata, sungguh dia ini anak Allah. Benar. Gitu. Mereka akhirnya mengakuinya akhirnya mengakui. Tapi meskipun ya dalam situasi yang seperti itu banyak orang mengadili, menghujat, tapi pasti ada orang-orang yang paham dan mengerti betul apa yang diajarkan oleh Yesus. Salah satunya penjahat. Nggak semua penjahat tadi kan ikut menghujat. Yang satunya kan kalau kita lihat kisah yang panjang kan justru menyadari kita ini salah karena kita orang jahat. Ini kan tidak. Ampuni Tuhan gitu kan. Gitu. Nah itu akhirnya kan engkau akan bertemu di Firdaus kan gitu. Jawaban Yesus terhadap orang itu. Artinya apa? Bahwa dalam situasi yang mungkin kadang membuat kita, "Duh kok aku nggak punya teman, aku ini ya banyak orang menghindari aku karena aku ikut Yesus," gitu. Tapi selalu Yesus mengirimkan orang-orang yang memang nggak banyak ya, tapi pasti ada. Dan itu tentunya wujud penyertaan Tuhan terhadap hidup kita. Maka nggak usah takut hadapi. Terima kasih Romo. Romo, apa implementasinya untuk manusia zaman sekarang Romo? Kalau mau kita implementasikan untuk saat ini tentunya Minggu Palma ini ya mau mengajak kita ya dinamika dalam kehidupan kita sebagai umat beriman pasti apa yang digambarkan dalam seluruh proses tadi perayaan Minggu Palma itu akan dialami oleh kita sendiri. Ya tentunya dalam wujud yang lain ya. Tidak yang lalu disalibkan, tidak. Tapi secara arti analogi dalam arti itu ketika kita mengalami penderitaan, sakit yang tak sembuh-sembuh,
lalu ditimpa persoalan terus-menerus, itu kan juga salib, perjalanan salib kita. Dan kita diajak untuk seperti Yesus inilah tentunya. Karena kita mengikutinya untuk ya setia, ikuti dengan ketekunan, dan pada saatnya kita harus yakin, kita harus percaya. Kalau kita memang benar-benar, karena ketekunan itu kan akan membuahkan suatu berkat dalam hidup kita. Itu. Dan kita ya terbuka akan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita, atas diri kita, atas keluarga kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana perasaan rakyat pada waktu itu yang mengeluh-ngeluhkan Yesus, tapi kemudian mereka juga yang menyalibkan Yesus, Romo? Nah itu ya gimana ya, kadang kalau kita lihat dalam konteks kita ya, kemarin kan kita juga lihat nih, dalam Pilpres kita juga kan sama aja, juga mengalami hal yang sama ya. Jadi kita saling menyerang satu sama lain dan sebagainya gitu ya, tapi juga di satu sisi nanti bisa kemudian juga yang menghancurkan juga gitu. Nah itulah sisi manusia itu. Kalau kita nggak sadari sisi manusia itu kan ada baik, ada yang nggak baik dalam diri kita, setiap orang itu. Maka jangan lalu bertanya, kan seringkali kita bertanya, kok ada kejahatan ya, kok ada ini ya, kenapa Tuhan nggak menciptakan semuanya baik? Enggak, ada pilihan bebas dari manusia. Itulah makanya kita diberikan hati nurani, kita diberikan akal budi untuk itu dari Tuhan. Bahwa sejak kalau kita mengacu dari perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kan itu udah jelas kok, dari awal udah dikasih tahu, kamu boleh ini, tapi jangan ini. Tapi kan ada ambisi, kebutuhan manusiawi kita ini yang enggak, itu kita mau coba itu deh. Akhirnya mencoba makan itu yang dilarang oleh Tuhan, ya udah. Lalu Tuhan, oke, aku udah tahu. Mulai sekarang kalau kamu mau hidup, kamu mau enak, kerja. Ibaratnya seperti ular yang dulu, ular kan langsung dikutuk juga kan. Yang dulunya ular itu bisa jalannya berdiri gini kan, dia punya kaki, enggak. Kamu dengan perutmu, kamu akan cari makan dengan perutmu. Akan itu. Itu satu gambaran. Maka ya, itu menjadi konsekuensi bagi kita bahwa ada banyak pilihan, maka pilihan bebas kita manusia mau ikutin apa yang dikehendaki Tuhan, yang diajarkan Tuhan atau tidak. Atau tawaran-tawaran duniawi tadi. Maka bisa jadi saat itu juga orang bisa, saat ini aku milih ini, saat itu juga langsung aku bisa berubah. Maka tentunya di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana nurani kita dan akal budi kita ini kita gunakan, kita asah. Tentunya kita harus selalu mendengarkan apa sih suara Tuhan bagi kita, inner voice, suara batin yang muncul dalam diri kita ini, jangan dilawan. Kalau itu suara inner voice, suara batin, itu pasti suara Tuhan. Yang kadang mengingatkan kita, contoh misalnya anak-anak sekolah, dari rumah baik-baik aja, ini diajar juga ini, tapi ada godaan menyontek. Pasti di dalam hatinya udah jangan, tapi enggak. Setan kan selalu, udah nggak apa-apa, gurunya nggak ngeliat kok. Udah tuh temenmu juga kok, iya, udah lakukan. Nah itu, gambarannya seperti itu. Pasti tentunya dalam hal-hal yang lain juga gitu. Maka disinilah kita diajak untuk terus-menerus mengasah nurani kita. Lalu akal budi kita ini juga harus jalan. Jadi harus pakai logika, pikiran kita, oh bener nggak sih ini. Makanya penting yang namanya kalau bahasa rohani itu discretio spirituum, membedakan roh. Roh mana ini yang menggerakkan aku ini? Roh yang baik atau roh yang jahat? Roh Kudus atau roh kuda? Gitu loh. Gitu Mbak Rita. Iya, terima kasih Romo. Romo, mengapa pada waktu itu para rakyat itu melambai-lambaikan daun palma, Romo? Nah, itu kan sebagai bentuk di bangsa masyarakat Yahudi itu kan sebetulnya tidak hanya daun palma ya, apa saja yang ada di situ. Jadi kayak semacam kalau sekarang itu kayak umbul-umbul. Jadi misalnya kayak kemarin kampanye nih, kita mau datang, Pak Presiden mau datang, kan biasanya di daerah itu karena raja mau datang, presiden mau datang, atau pejabat penting itu mau datang, pasti ada umbul-umbul. Ada sekarang kalau kita bendera, ya kan, bendera merah putih, semua anak-anak sekolah tuh di pinggir jalan. Kan seperti itu ungkapan sebagai
penyambutan. Maka sebetulnya dikisahkan di situ tidak hanya daun palma, tapi bahkan pakaian mereka apa yang dipakai itu digelar, bahkan ada yang digelar ininya kainnya gitu, digelar supaya kan raja mau lewat. Kalau sekarang kan red carpet, karpet merah kan gitu. Nah itu sangat sangat terasa kalau di dalam pemerintahan Pak Presiden mau datang udah pasti kelihatan. Saya aja misalnya kemarin gubernur atau bupati mau datang ke kita itu benar protokolernya benar-benar di ini, nggak bisa kita semau kita, harus ikutin protokoler dari gubernur dan bupati. Oh, Romo mesti harus pakai karpet ini nanti pas jalan dari sini ke sana disiapkan. Lalu penyambutan nanti ada pengalungan bunga gitu, nanti ada penari yang khusus tarian daerah Jawa Barat misalnya seperti itu. Dan itu sekarang masih berlaku kan, bahkan lebih-lebih yang kalau di Jogja, Solo, Raja lebih ini lagi. Ada tarian, lalu pakai bunga di iniin seperti itu. Itu penyambutan memang karena apa? Dia yang kita agungkan, dia yang memang kita hormati, dia yang mulia gitu. Itu makanya kan juga digambarkan pakai mantel gitu kan, pakai mantel naik keledai. Nah, keledai itu kan memang kendaraan untuk itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, apa makna Minggu Palma ini bagi kita manusia, Romo, khusus zaman sekarang, Romo? Ya, makna Minggu Palma bagi kita semua, khususnya bagi umat Katolik, kita diajak untuk masuk di dalam, setelah kita selama mulai dari Rabu Abu itu kan kita menjalani retret agung kita. Ini kita masuk selama seminggu ini, makanya Pekan Suci dibuka dengan perayaan Minggu Palma ini. Kita masuk dalam situasi yang memang benar-benar supaya kita, karena ini pekan suci, pekan yang agung gitu ya. Kita mempersiapkan itu, maka nanti ada yang melaksanakan triduum, ada yang retret selama 7 hari misalnya. 5-7 hari, triduum 3 hari. Itu benar-benar supaya masuk dalam perjalanan salib Tuhan Yesus itu. Karena kita mau benar-benar mendalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu gitu. Bahwa dia awalnya disambut sebagai raja yang seperti ini, sorak-sorai gembira, ternyata langsung masuk ke Yerusalem itu yang adalah salibkan, bukan hosana lagi, tapi salibkan dia, dan itu sangat-sangat mau mengajak kita semua tentunya. Kalau kita kaitkan dalam situasi rohani kita, ya ayo kita masuk supaya kita semakin dalam menghayati Tuhan yang kita imani itu. Tuhan kita itu yang seperti itu. Sehingga ketika kita pun mengalami pengalaman-pengalaman salib, itu kita semakin diteguhkan. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai di sini dahulu jumpa kita di bagian pertama dari siaran Oase Rohani Katolik. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Bila Anda mempunyai pertanyaan ataupun usul dan saran, silakan Anda kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim ke nomor handphone 0881 0251 334438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Aan untuk menyimak permenungan di bagian kedua. Romo, di bagian kedua ini apa yang ingin Romo sampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Tentunya kita melanjutkan permenungan kita mengenai perjalanan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tadi Ibu Marita kan bertanya, Romo, kenapa ya sikap di satu sisi menerima tapi juga menolak. Nah itulah tentunya menjadi sikap beriman kita juga. Bahwa kita sebagai umat beriman yang mengikuti Yesus itu kan melalui pembaptisan resmi. Kita dibaptis, masuk menjadi anggota gereja Katolik yang kudus. Tapi kadang juga kita udah menerima nih, tapi kadang kita juga menolaknya. Penolakan itu lebih banyak didorong mungkin rasa kecewa karena harapan, kehendak kita itu tidak dipenuhi.
Lebih-lebih ketika mengalami kesulitan, kok aku banyak masalah, kok aku banyak begini dan sebagainya, kok aku gagal, aku nggak lulus, nilaiku jelek dan sebagainya. Itu lalu kan kita menyalahkan Tuhan. Nah di satu sisi begitu, aku mengakui, aku mengimani, tapi aku juga menolak ketika hal yang nggak enak kita terima gitu. Nah itu jadi dua sisi itulah, itu yang seringkali membuat kita lalu kemudian kita mutung, bahkan lalu udahlah aku nggak mau ke gereja lagi gitu kan gitu. Aku nggak mau pelayanan lagi, aku nggak mau ikut lagi kegiatan-kegiatan di lingkungan berkaitan dengan gereja. Nah itu seringkali hal-hal yang seperti itu tuh bentuk penolakan-penolakan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi tadi gitu. Namun situlah sebetulnya dinamika perjalanan kita. Maka kalau perjalanan salib itu Yesus mengalami sengsara, kemudian mati disalib seperti seorang penjahat. Dan itu tentunya mau mengajak kita untuk bagaimana kita melihat sikap ketaatan Yesus dalam menjalani itu. Yesus nggak berontak, Yesus udah, dan dia benar-benar yakin, percaya, memang Tuhan menghendaki ini, sudah aku jalani. Maka ini bukan lalu membuat kita untuk kisah sengsara jadi, aduh aku kasihan ya, bukan itu. Justru di situ kita diajak untuk mengakui dan mengimani, meneguhkan iman kita kepada Tuhan itu, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa kasihnya kepada kita. Gitu, karena Yesus menderita itu kan untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Maka kita harus ingat, Allah menyuruh putranya yang tunggal untuk turun ke dunia dengan kelahiran Natal. Lalu akhirnya mengalami seperti itu supaya apa? Ya, manusia akan mengalami seperti itu. Kemanusiaan Yesus itu loh. Ya. Terima kasih, Mo. Mo, apakah sikap kita hidup di zaman modern ini yang kerap kali ada kesamaan dengan umat yang menyambut Yesus di Yerusalem, kemudian pada akhirnya ikut menghakimi Yesus juga? Nah, justru disitulah kita ini yang kadang nih udah dibaptis, kita memang mengakui, oh aku agamanya Katolik loh, aku ini lalu ikut kegiatan dan sebagainya. Nah, di saat yang sama ketika kita menghadapi kesulitan, lalu ketika apa yang menjadi harapan kita nggak sesuai, nah disitulah kita lalu menolak. Menolak dalam arti di sini bukan lalu menolak secara langsung Tuhan Yesus, tidak. Tapi ketika misalnya kita langsung, aku udah mau pindah paroki aja. Karena di sana gini aku nggak mau ngikutin aturan itu. Kan kadang ada kebijakan-kebijakan pastoral ya. Lalu dia membawa yang di dulunya gitu. Aku dulu di sana udah langsung nggak apa-apa, ketemu romonya langsung begini-begini. Nah ini lalu nggak mau. Nah itu kan salah satu bentuk menolak. Jadi tidak hanya sekedar, oh aku langsung kepada Tuhan Yesus, tidak. Karya-karya gereja di dunia ini itu perwujudan Tuhan Yesus sendiri. Nah, bagaimana kita bersikap itu? Jangan-jangan kita seperti itu, gitu. Jadi di satu sisi aku mengakui, tapi di satu lain aku menolak. Aku nggak mau ngikutin aturan gereja yang ada, mau-maunya kita. Itu kan berarti kita menolak, penolakan-penolakan. Lalu nanti dengan alasan, oh kita mau begini, ini kok nggak boleh dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu sebagai bentuk penolakan-penolakan kita, yang tentunya lebih kontekstual, situasi saat itu mungkin di paroki atau gereja di mana kita tinggal. Ya, terima kasih, Mo. Mo, adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat Oase Rohani Katolik dalam Minggu Palma ini, Mo? Pesan-pesan saya untuk kita semua sebagai para pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki Minggu Pekan Suci yang diawali dengan hari Minggu Palma, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Kita masuk ke sana, kita merenungkan sungguh-sungguh, kita ikut ambil bagian di dalam seluruh rangkaian perayaan misa Minggu Palma itu, supaya kita bisa sungguh-sungguh menerapkan di dalam hidup beriman kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami seluruh rangkaian perjalanan salibnya itu. Sang Raja yang akhirnya mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan. Tapi ingat, Tuhan Yesus mengalami kebangkitan. Nah, disinilah kita semua diajak untuk
melihat seluruh perjalanan rangkaian hidup kita ini. Bahwa ketika kita mungkin ada di bawah, kita mengalami penderitaan, tekunlah terus. Untuk itu berharap kepada Tuhan, taat, setia, maka kita pun juga akan mengalami kebangkitan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan dari Romo Aan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dalam seluruh permenungan kami hari ini. Semoga rahmat anugerah-Mu kami alami sehingga kami siap untuk memasuki Pekan Suci yang kami awali dengan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Minggu Palma ini. Ya Tuhan, kiranya kami mohon rahmat dan anugerah-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun membimbing kami, keluarga dan komunitas-komunitas kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.